ambil saja satu model C KWK hasil rekapitulasi, ikut itu. Selamat siang semua. Yang kami hormati Kementerian Bawaslu Malaka, rekan kepolisian Polres Malaka, yang kami hormati juga tim kuasa hukum SPSD yang hari ini datang ke kantor KPU dalam rangka menyerahkan surat teguran kepada KPU Kota Malaka terkait dengan surat kebutuhan kota yang sedianya akan dilaksanakan pada hari ini, di mana pihak yang diundang adalah Bawaslu Kabupaten Malaka, kemudian Polres Malaka, dan juga rekan-rekan BPK yang kami juga secara internal kami menyampaikan. Dalam surat setelah kami pelajari kami baca tebusan sebagai tebusan surat tebusan setelah kami baca, dan sebelum mereka kesini kami pun sudah melakukan koordinasi terkait isi surat yang disampaikan, mohon penjelasan dari KPU Kabupaten Malaka. Kemudian setelah surat ini kami pelajari dan tadi kami mohon waktu sebentar karena terdapat koordinasi dari tingkat KPU provinsi dan KPU Kabupaten KPU RI. Dalam hal ini mereka di sana berkoordinasi dengan KPU RI. Jadi pada intinya bahwa kita sama-sama berkomitmen terkait dengan transparansi proses dan pelaksanaan termasuk pembukaan kotak suara di KPU Kabupaten Malaka dalam rangka menghadapi gugatan MK yang diajukan oleh pasangan calon presiden yang sudah teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi. Berdasarkan surat dari 1232 kemudian sampai dengan surat terakhir nomor 60 dari KPU RI, maka KPU menindaklanjuti KPU Kabupaten menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat undangan kepada pihak terkait dalam hal ini Bawaslu dan Polres Malaka untuk menyaksikan proses pembukaan kotak suara di KPU Kabupaten Malaka. Jadi inti dari surat penjelasan ini ada beberapa poin yang sudah dicatat. Yang pertama itu terkait dengan pihak-pihak yang diundang dalam hal ini tidak melibatkan tim pendukung atau tim pasangan calon dari kedua pasangan calon. Yang berikut adalah terkait dengan melaksanakan surat 1332 di mana yang akan diambil adalah cek hasil menurut surat 1332, tetapi kemudian selanjutnya untuk terkait dengan kepada teman-teman dari BPK. Untuk itu, sebagaimana telah kami lakukan koordinasi dan waktu yang tadi sekian lama dan kami saling koordinasi dan telah dikonfirmasi kembali kami sebagai KPU Kabupaten Malaka, bahwasanya KPU Kabupaten Malaka sebagai dalam hal ini kami sebagai implementator atau pelaksana regulasi, sedangkan kita bukan pembuat peraturan undang-undang dalam arti regulatornya ada di KPU. Jadi intinya bahwa penjelasan kami bahwasanya proses hal ini tetap akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dilakukan. Kemudian pihak-pihak yang dilibatkan di dalam proses pembukaan kotak ini tetap merujuk pada PKPU 19 tahun 2020 pasal 71, terutama di pasal ayat 1 dan ayat 2. Untuk ayat 1 sendiri sudah dijelaskan di dalam situ bahwa pihak yang sebagai pihak terkait yang diundang dalam proses pelaksanaan pembukaan kotak ini adalah Bawaslu dan kepolisian. Jadi kami sudah punya indikator kami juga mau sama-sama saling koordinasi, maksudnya bagaimana untuk pihak-pihak ini apakah ini. Tetapi menurut konfirmasi dan setelah dikonfirmasi dari di atas sekarang ini, bahwasanya tetap menjalankan regulasi yang ada. Dalam hal ini tetap menjalankan PKPU 19 tahun 2020 pasal 71.
Kemudian terkait dengan kotak isi kotak suara yang akan diambil, di mana di dalam surat mohon penjelasan oleh tim pasangan calon bahwa kenapa sesuai dengan surat 1332 seharusnya diambil adalah C hasil saja. Ini juga telah kami konfirmasi bahwa jadi sesuai dengan seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Malaka, ini tetap menunjukkan bahwa inti daripada proses sengketa khusus Kabupaten Malaka itu terkait dengan hal-hal bukan saja proses perselisihan hasil pemilu. Ini juga terkait proses maka daftar pemilih DPD dan DPD dan pemilih yang seharusnya diambil tadi hanya satu poin kemudian itu disesuaikan dengan kebutuhan dan hal ini juga diatur di dalam PKpu pasal 11 ada 2. Jadi begitu. Jadi kami minta maaf, kami juga ini sama-sama kita saling komunikasi, kami juga punya etikat juga komunikasi. Kalau memang dibuka ruang untuk kami mengundang pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor 2, tentunya kami juga akan. Jadi bagian dari kita ini juga terkonfirmasi kami berkoordinasi terus apakah seperti ini. Tetapi setelah kami mendapatkan konfirmasi pasti dan sudah diinstruksikan bahwa tetap berpedoman pada PKPU nomor 19 tahun 2020 terkait dengan pasal 71 ayat 1 dan 2. Jadi PKPU 19 tahun 2020 berkaitan dengan rekapitulasi, penghitungan dan penetapan hasil pemeriksaan. Jadi kami penjelasan itu jadi kami mohon pengertian baiknya. Kalaupun ada hal-hal ini, jadi proses ini kami tetap jalankan dengan tetap melibatkan Bawaslu dan kepolisian. Untuk PPK, sebelumnya kami PPK merupakan internal KPU, ini bukan bagian yang tidak terpisahkan dari KPU, sehingga kami sangat membutuhkan mereka, kami bukan dalam ranah bukan sebagai lembaga lain. Jadi ini bagian dari KPU untuk memperlancar hal teknis proses pembukaan kotak. Jadi saya pikir demikian penyampaian kami seperti itu dan proses ini terkait dengan pengertian baik juga terkait dengan hal ini sehingga proses ini tetap harus dijalankan, tetap dilaksanakan karena mengingat bahwa proses persidangan kita nanti tanggal 26 ini akan berjalan sehingga sesuai dengan regulasi dan memang sudah sesuai dengan posisinya bahwa kapasitas kabupaten boleh tetap dan disaksikan oleh Bawaslu dan kepolisian. Gitu. Jadi demikian penyampaian kami mungkin sekian supaya kita saling mengerti. Kalaupun ada hal-hal lain, terima kasih. Terima kasih untuk penyampaian hasil koordinasi tadi. Namun kita dari masyarakat dari tim pas sebelah memberi komentar di sini bahwa terlepas dari aturan yang dipakai oleh KPU tidak memberi kejelasan soal bila mana ada sengketa, kemudian orang-orang yang harus dilibatkan dalam membuka kotak suara itu harus sekian. Itu dia aturan itu dia menjelaskan hal-hal terkait dengan pembukaan kotak suara sebelum ada sengketa. Ya, saya pikir demikian. Kemudian saat ini sudah ada sengketa, sementara sengketa sampai di Jakarta di MK. Kemudian untuk bisa persiapan dan pembuktian di sana, maka ada surat instruksi dari KPU pusat untuk membukakan kotak. Dan surat KPU pusat itu juga tidak ada penjelasan pihak-pihak mana yang harus diundang. Ini kembali kepada kebijakan dan kenetralan KPU di Kabupaten Malaka untuk harus berpikir kira-kira pihak-pihak mana yang harus diundang demi transparansi. Nah, kira-kira demikian sehingga tujuan dari surat yang kita antarkan hari ini dan kedatangan kita untuk meminta kebijakannya. Karena dalam kotak itu berisi surat suara dan kedua paslon, sehingga untuk bisa dibuka kembali dari persiapan tidak di sana harus ada transparansi.
bahwa yang sebetulnya itu belum bisa dibuka sekarang. Karena sudah ada sengketa, harusnya dibuka di dalam persidangan. Tetapi karena surat dari KPU pusat, kemudian KPUD Kabupaten Langkat harus menindaklanjuti itu, ini butuh kebijakan. Karena dalam surat KPU pusat itu tidak menjelaskan bahwa hanya PPK saja yang harus diundang. Nah, jadi kita kembali kepada tujuan kedatangan kita hari ini bahwa harus mengundang saksi dari kedua paslon, kemudian dengan unsur-unsur yang lainnya baru bisa dibuka kotak suara untuk mengambil C hasil rekapitulasi itu. Nah, jadi saya pikir seperti itu, ikut perintah dari KPU pusat itu. Namun kembali ke kebijakan KPU daerah, ya, saya pikir demikian untuk sementara saya kembali. Jadi artinya sama bahwa kita memiliki tingkat pertanyaan sama dalam konteks tadi bahwa tidak ada perbedaan, kemudian menyamakan semua pelayanan terhadap semua pihak termasuk pasangan calon. Namun sebagai KPU Kabupaten Malaka dalam kapasitas sebagai implementator dalam arti pelaksana undang-undang, kami tidak sampai sejauh itu untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan di luar daripada regulasi yang ada. Yang lainnya, sehingga kami tetap jalankan saja proses ini sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. Jadi kita tetap merujuk pada itu. Ini kami ini terkait itu yang seperti tadi. Kita proses kita lakukan konfirmasi lagi, dan memang PKPU ini ada yang tertinggi. Jadi kita tetap patuh terhadap proses atau klarifikasi. Ingat tidak, saya pikir kita saling memahami konteks ini. Kalau kita ada hal-hal nanti kita bisa selesaikan langsung di MK. Maksudnya kalau memang proses hari ini tidak sesuai dengan mekanisme atau dirasa kebutuhan, kita bisa sama-sama selesaikan di maka semua sudah dibilang di MK sehingga kita bisa. Jadi intinya bahwa kami menyampaikan karena teman-teman sudah ada, jadi seluruh proses dilakukan kami sampaikan demikian sesuai dengan apa yang sudah kami peroleh baik regulasi maupun instruksi dan pernas tadi. Mungkin demikian. Bahwa dalam surat dari KPU itu hanya diminta hasil KWK. Nah, pertanyaan paling mendasar dan saya kira ini substansinya, kenapa KPUD Malaka membuat surat edaran meminta 3 item dokumen? Nah, itu pertanyaan paling mendasar. Itu harus dijelaskan secara tuntas. Karena itu hal pertama harus dijelaskan secara tuntas. Terus dalam aturan PKPU bagian mana yang menjelaskan bahwa dalam konteks sengketa hari ini, dalam konteks unsur pembukaan kotak ini harus melibatkan lagi PPK. Bukankah PPK itu sudah melaksanakan pleno dan menyerahkannya kepada KPUD? PPK itu kan sudah pleno bersama. Itu adalah pertanyaan paling mendasar. Kenapa yang harus menggunakan hal ini saja? Dua hal itu. Baik, yang pertama bahwa kenapa di dalam surat itu kami perlu ini soal transparansi juga. Tapi KPU sangat terbuka bahwasanya kami perlukan surat ini untuk mendukung apa. Dokumen-dokumen yang hasil tadi yang satu sesuai dengan itu benar, tetapi sesuai dengan kebutuhan inti daripada gugatan di MK terhadap KPU Kabupaten Malaka kan jelas bahwa itu akan berdampak pada pembuktian terhadap daftar hadir DPTB dan DPT sebagaimana yang sudah kami. Jadi ini adalah bagaimana kami bisa membuktikan. Jadi ini internal, jadi sudah kami sudah jalankan sesuai dengan apa yang kami ini bahwa di TKPU 72 juga ini sudah jelaskan secara gambaran. PKPU 19 tahun 2020 itu pasal 1 yaitu itu bahwa sesuai dengan kebutuhan. Itu yang kita paham. Jadi kebutuhan kami bukan melaksanakan ini untuk alat pembuktian salah satunya 3 diantaranya itu DPT, daftar hadir DPT, daftar hadir DPT dan juga ditambah dengan cek keberatan saksi. Hal-hal itu penting bagi kami Kabupaten Malaka untuk bisa membuktikan di MK. Itu dari kami.
Kalau terkait sengketa perselisihan hasil saja, maka tentu hanya dibutuhkan cek hasil. Hasil begitu. Jadi kita mau sama-sama mengikuti. Kalau terkait dengan PPKI, ini kan di internal kami. Gitu. Kemudian berikut lagi bahwa jika proses ini tetap kami laksanakan, kalau proses ini dirasa tidak sesuai dengan prosedur, saya pikir kita masing-masing segera ini jadi alurnya gunakan. Jadi mungkin bisa kita sama-sama menjelaskan di proses sidang lanjutkan. Intinya bahwa kami tetap harus mendapatkan sesuai dengan prosedur. Jika KPUD melaksanakan atau mengambil kebijakan di luar arahan dari KPU pusat, maka acuannya apa? Acuannya kan harus jelas. Kalau KPU pusat menyampaikan bahwa arahannya untuk KPU provinsi dan daerah hanya mengambil C1 KWK, lalu kebijakan KPU daerah mengambil 3 dokumen sekaligus, acuannya apa? Itu yang pertama. Seharusnya semacam ada surat atau apa dari arahan dari KPU pusat, kan kalian berkoordinasi dengan KPU pusat dan provinsi. Langkah lebih lanjut sebagai dasar hukum untuk mengambil 3 dokumen apa? Ini sengketa, seperti yang Pak katakan tadi. Ini sengketa. Jadi saya kira harus ada alasan yang harus ada alasan yang jelas soal itu. Yang kedua, soal menghadirkan PPK setiap kecamatan di sini bisa dijelaskan alur dalam PKPU pada bagian tahapan mana PPK itu undang kembali di sini untuk terlibat dalam pembukaan daerah suara. Tadi yang sudah disampaikan oleh anggota KPU terkait dengan tetap berpatokan pada aturan yang ada untuk hanya mengundang pihak Bawaslu dan pihak lain, intinya selain para saksi dari kedua paslon, ya, itu berpatokan pada aturan. Kemudian perintah KPU pusat untuk harus buka dan ambil satu saja itu tidak lagi berpatokan kepada aturan. Ini saya pikir tidak lagi kenetralannya itu terbaca bisa dibuka. Saya pikir tidak boleh seperti ini. Bahwa perintah pusat itu untuk ambil saja satu model C KWK hasil rekapitulasi, ikut itu. Kemudian soal pihak-pihak mana yang harus diundang, tidak ada kejelasan di situ. Ini mau menandakan kepada KPUD daerah bahwa orang-orang mana saja yang harus dihadirkan. Sehingga transparansinya itu terbaca. Jadi aturan itu kembali kepada kita untuk ambil kebijakan. Baik, saya perjelas tapi begini, ini supaya masuk akal dan clear. Mengambil 3 dokumen itu acuannya adalah aturan, sama seperti Pak mereka membuat aturan bahwa pihak terkait yang menyaksikan pembukaan kotak suara hanya Bawaslu dan kepolisian. Itu acuannya aturan, Pak. Izin saya tambah sedikit. Baik, mungkin sebentar akan ditunjukkan aturan ini. Aturannya apa ditunjuk? Kemudian saya memberikan penjelasan sedikit mengenai hukum. Undang-Undang 32 tahun 2004 menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam itu aturan yang di atas, aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas. Kalau aturan instruksi dari PKU Kabupaten bertentangan dengan instruksi dari KPU itu salah. Nah ini perjelas. Nah sekarang intinya adalah mengeluarkan aturan itu supaya kita tahu bersama. Aturan yang mana? Baik, begini. Apapun yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten pasti tentunya tetap merujuk pada segala regulasi yang ada. Jadi terkait dengan semua ini sebenarnya kita tidak perlu lagi jauh. Sebagaimana saya sudah jelaskan secara berulang kali tadi bahwa kita tetap merujuk pada PKPU 19 tahun 2010 pasal 71 ayat 1 dan 2. Rujukan ini. Kemudian untuk segala macam proses ini apabila dirasa ini saya pikir teman-teman semua ini bisa menempuh dengan jalan yang baik ya. Kami tetap intinya bahwa pelaksanaan hari ini tetap dilaksanakan dan mohon untuk tidak
kita sama-sama saling memahami, gitu. Jadi proses begitu. Jadi untuk Sebenarnya begini, saya tambahkan sedikit. Ini mengenai administrasi sebenarnya. Untuk undangan, untuk pelaksanaan ini 3 hari sebelum pelaksanaan. Bagaimana tadi malam undangannya keluar, hari ini eksekusi. Dan kemudian pihak-pihak yang terkait mau melakukan keberatannya bagaimana? Kan begitu. Saat tadi malam kami baru dapat undangan, baca dari orang. Artinya ini kita mau luruskan untuk mencari jalan keluar sama-sama bagaimana. Kami mau buat keberatan tadi malam baru dapat informasi. Kan begitu. Saya tambahkan sebelum saya meja komplek, apa apa susahnya? Kira-kira apa susahnya kami hadirkan dari saksi dari kedua pasal? Ini saya bingung. Saya rasa sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang bisa terbaca. Kira-kira kan hadir saja, cukup saksikan, tidak mengganggu. Apa susahnya? Kok kenapa tidak mau? Saya minta aturan itu ditujukan dan dijelaskan. Mana yang bilang pasal mana, mana yang mengatakan tidak mau. Kok susah sekali? oke, mungkin Saya kembali. Dan begini, perlu teman-teman semua. Intinya begini. PKPU 19 pasal 71 jelas di situ ayat 2, gitu. Kemudian di poin itu mengambil formulir sesuai kebutuhan pembuktian. Bagi kami kabupaten bahwa yang penting dalam pembuktian nanti solid. Kemudian begini, saya pikir kita tidak bisa memperpanjang diskusi kita kali ini. Untuk hari ini saya pikir tetap proses ini jalan. Kalaupun ada hal-hal yang dirasa masih kurang sesuai prosedur, saya pikir teman-teman kita kan masing-masing kita bisa tempuh dengan jalan yang lain. Maksudnya demikian. Karena proses ini kan sudah diangkat. Saya pikir kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami laksanakan sesuai dengan proses ini. Dan kami pun akan mempertanggungjawabkan itu. Kan kita ada saya pikir diskusi hari ini kami kan mau menyampaikan bahwa ini itikat buat kita. Kami mau menyampaikan bahwa setelah teman-teman sudah masuk kami koordinasi. Nah, ini sudah kami sampaikan bahwa proses hari ini tetap berlanjut. Karena pada hakikatnya kami kabupaten Melaka ini adalah pelaksanaan undang-undang. Saya pikir tidak perlu kita memperpanjang lagi diskusi dan perdebatan kita ini. Jadi kita sesuai dengan ini saja. Jadi kita tempuh dengan cara-cara yang sesuai dengan teman-teman kami merasa masih belum ya, seperti itu. Oke, sebelum. Jadi Ini satu kesimpulannya bahwa pihak KPU mereka tidak menghiraukan surat yang kami ajukan hari ini, tidak menyurahkan kedatangan kami untuk meminta kebijakan KPU hari ini. Saya pikir demikian. KPU harus ikut lurus-lurus. Apa perintah KPU pusat? Bila mau ambil berapa saja, ikut lurus-lurus. Tidak ada kebijakan lainnya. Kemudian soal undang siapa-siapa, pihak siapa-siapa itu tidak dijelaskan oleh KPU pusat. Maka KPUD Kabupaten Melaka tidak berpikir sampai di situ. Maka data ini sebagai inisiatif data. Harusnya KPU Kabupaten Melaka bersyukur karena walaupun KPU tidak berpikir di situ, tapi masyarakat masih punya kesadaran untuk datang meminta kesadaran dari KPU Kabupaten Melaka. Saya pikir untuk sementara dari saya kembali. Saya tambahkan sedikit. Sudah, saya pikir sudah jelas. Tidak tambah. Undangan itu cacat materi. Jadi bagaimana waktu untuk proses undangan itu kalau hari ini dilakukan? Nah itu. Jadi begini, terkait dengan apakah undangan itu cacat material dan sebagainya, kan tadi saya sudah katakan bahwa bisa teman-teman tempuh dengan jalur yang lain. Seperti itu. Kami sudah menjalankan sesuai dengan apa yang sudah kami sesuai dengan regulasi yang ada. Itu saja. Ya. Mohon pengertian bersama kita. Bagaimana kami mau mengerti? Tidak mau sama jelaskan. Tadi permintaan teman-teman untuk KPU memberi jawaban tentang rujukan atau dasar untuk buka kota. Buka PKPU nomor 19 tahun 2020 pasal 71. Itu dasar rujukan untuk buka kota. Saya baca. Ayat 1. KPU provinsi atau kabupaten dapat membuka kota. Yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian
jelas. Yang kedua, pembukaan kotak suara sebagaimana maksud ayat 1 dibuka dengan ketentuan A. Berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian. Jelas. Yang diunggah itu jelas. Bawaslu dengan kepolisian. Pihak terkait tidak ada. PKP itu jelas. Yang kedua, menjawab formulir yang kamu minta. Hanya C1. Ini berkaitan dengan PHP. Poin B jelas, mengeluarkan formulir yang akan digunakan sebagai alat bukti. Ini berkaitan dengan permohonan, dalil-dalil yang disampaikan. Bagaimana bisa dibuktikan? Ini pemilih ganda. Kita harus mendapat bukan C1, tapi daftar hadir untuk membuktikan orang ini pemilih ganda atau tidak. Dan formulir itu dibutuhkan. Kalau MK itu minta C hasil, karena berkaitan dengan C hasil. Jadi jelas. Semua ada di PKPU. Jadi saya minta teman-teman kita pahami regulasi yang ada. Yang kami dapat sudah sesuai dengan regulasi. Dan ini saya baca. Dan hari ini tahap pembukaan kota tetap berjalan. Kita paham. Jadi terjawab semua yang kata kita. Dalam regulasi jelas PKPU. Yang kami kerjakan tahapan itu berdasarkan PKPU. Kemudian yang dijelaskan oleh teman saya Pak Yufet menyangkut yang lain tadi. Silakan, hari ini tahapan telah berjalan. Kalau tidak puas silakan tetap berjalan lagi. Kami sudah sesuai dengan regulasi. Jadi tidak boleh menghambat tahapan ini. Jadi permintaan Anda sudah saya jawab semua. Regulasi jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tanggapi sedikit. Sudah dijelaskan dan saya sementara buka PKPU pasal nomor 19 tahun 2020 pasal 71. Dan substansi persoalan kita bukan seperti yang dijelaskan tadi. Substansi persoalan kita adalah arahan dari KPU pusat bahwa yang diambil itu hanya hasil KWK. Itu sebab itu memenuhi pasal 71 ayat 2 poin B, mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Nah, yang diperlukan sebagai alat bukti di persidangan itu kan yang teknisnya dibuat oleh KPU pusat. Nah, terus arahan untuk mengambil lebih lanjut dokumen itu yang sisanya itu arahan dari mana, itu instruksi dari mana. Saya kira itu yang kita persoalkan hari ini, bahwa harus ada perintah yang jelas, perintah turunan yang jelas untuk mengambil tambahan 2 dokumen itu karena melakukannya seperti ini sengketanya. Saya kira begitu, sehingga kita kemudian tidak saling menggunakan aturan tertentu sebagai tameng untuk mengerjakan hal. Saya kira begini, kita sepakat bahwa kita harus ini barang harus transparan, ya toh? Sepakat ya? Kalau ini barang transparan, maka harus soal membuka kuota ini boleh dilakukan, tetapi hanya mengambil C1 KWK. Kalau 2 dokumen yang lain, maka itu harus dikoordinasikan dengan pusat dan provinsi. Arahannya apa? Saya kira begitu. Oke, saya pikir cukup. Tidak perlu kita perpanjang dalam begini. Tadi kan saya sudah katakan sejak awal bahwa kami sudah melakukan koordinasi terkait dengan pembukaan kuota kita, termasuk apa saja yang sudah kami mengambil. Dan ini jelas. Saya sampaikan bahwa instruksi jelas juga bahwa apa yang kami lakukan oleh kami kabupaten untuk mengambil dokumen selain C hasil itu dibenarkan. Itu sesuai konfirmasi dan
Polres kami dengan. Jadi itu sudah satu. Dan saya pikir demikian, ini ada Bawaslu juga, ada teman-teman kepolisian. Saya pikir kita sama-sama saling sesuai dengan tupoksi masing-masing. Teman-teman dari Bawaslu juga menyaksikan soal apa yang akan kami dilakukan oleh kami Kabupaten Malaka. Dan untuk urusan-urusan lain, saya pikir kita hentikan sudah berkaitan diskusi. Kami tetap melaksanakan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk hal-hal yang lain tadi seperti langsung disampaikan bahwa silakan kita beri jalan. Kalaupun kami melakukan hal tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme. Saya pikir demikian. Ini terakhir dari saya. Saya pikir terakhir dari saya. Ya, kita tidak perlu diskusi lagi. Saya mohon pengertian, ini terakhir dari saya. Saya mau menanggapi aturan yang sudah dibacakan oleh Pak Ketua KPU tadi, bahwa dalam aturan yang sudah dibacakan tadi itu tidak mengatur secara jelas soal kenapa hanya undang Bawaslu dan kepolisian, alasannya apa? Kan tidak menjelaskan soal itu. Jadi saya dan tugas, jadi penjelasan hari ini sudah cukup. Saya pikir kalau kita diskusi tidak akan dapatkan titik temunya, karena pandangan dan persepsi dan pemahaman kita terkait dengan regulasi akan berbeda. Bagaimana kita mau tuntaskan di sini? Jadi saya pikir kita tetap jalankan proses yang ada. Jadi mohon pengertian itu. Jadi kita jalankan proses yang ada, kami tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk apabila proses ini dirasa bahwa tidak sesuai, silakan coba dengan jawaban. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian kita semua. Baik, saya kira hal terakhir saja yang ingin saya sampaikan begini. Kalau hari ini kalian memaksa membuka kotak dan mengambil 3 dokumen itu jelas sudah salah. Itu jelas salah. Itu sudah clear. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatian kita semua. Untuk mendengar.